Nah, ini kaliper rem dari Samurai Break Nissin. Gue sengaja pilih warna hitam biar berbeda. Jadi ini pakainya Nissin Samurai. Dia itu upsize dari yang standar. Coba kita rem. Uts, pas. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Balik lagi di Project Vario 160 berbudget mahasiswa atau siswa. Dan kemarin kalau kita sudah modif suspensinya yang di bawah 1 jutaan, sekarang kita ke bagian lain yang juga sama pentingnya, yaitu rem. Kalau biasanya orang langsung modif remnya ganti menjadi kayak Brembo gitu kan. Tidak di video ini teman-teman. Ya seperti yang kalian tahu Brembo kan mahal banget ya. Nah, ini gue sudah menemukan alternatif yang secara performance oke, harganya juga bersaing banget. Nah, ini adalah Samurai Break Nissin. Kalian bisa follow Instagramnya. Nissin tuh sebenarnya rem OEM atau bawaan dari Vario 160 dan juga banyak merek motor Jepang lainnya. Nah, tapi yang Samurai Break Nissin ini adalah yang performance parts-nya. Jadi aftermarket parts, cuman dia lebih bagus daripada yang bawaannya dari motor, teman-teman. Nah, ini di sini gue sudah ada 2 item, teman-teman. Pertama yang akan kita ganti adalah kaliper remnya. Nah, ini kaliper rem dari Samurai Break Nissin. Gue sengaja pilih warna hitam biar berbeda. Mereka banyak pilihan warnanya, ada merah kalau nggak salah, cuman gue pengen agak lebih kalem. Bawaan ini sebenarnya sudah emas. Nah, makanya gue nggak pilih yang emas, gue pilih yang hitam, teman-teman. Bawaannya Honda Vario 160 di depan, dia itu cuma 1 pot. Nah, yang ini 2 pot, teman-teman. Jadi dia lebih kuat dibandingkan dengan yang bawaannya. Selain itu, dia sudah menyediakan bracketnya. Nah, jadi bracketnya ini di sini tulisannya Honda Vario 190. Gede banget ya. Sebenarnya 160. Nah, ini kalian bisa tanya langsung sama Samurai Break Nissin-nya apakah bracketnya ini mereka sudah jual untuk motor kalian. Nah, cuman ini untuk Vario 160 mereka sudah ada. Good job Nissin karena cepat banget ya berarti sudah bikin. Nah, jadi ini 2 pot, ya kan? Nah, terus ada manual booknya juga di sini, yang kayaknya gue nggak akan baca. Nanti yang pasang mekanik aja. Dan satu lagi yang biasanya orang juga modif ketika modif pengereman adalah master rem. Nah, ini dia nih master rem dari Nissin, teman-teman. Bagus ya, warnanya emas gitu. Terus tabungnya juga racing banget, tabung remnya. Ini levernya di sini seperti kalian bisa lihat bisa di-adjust, ada ukurannya, ya kan? Jadi bisa di-adjust panjangnya, throw-nya dan sebagainya. Nah, yang ini gue pilih yang warna emas. Gue nggak tahu sih ada yang warnanya apa enggak, cuman warna emas kan racing banget gitu kan. Nah, jadi ini nanti akan kita pasang di Vario 160-nya. Seperti yang gue bilang, ini modif yang berbudgetnya ya maksimum kita 2 jutaan lah per bulan, give or take. Jadi makanya kenapa gue ganti ini. Nah, cuman memang kalau kalian tahu, kalau kalian lihat, ini sih kemungkinan besar akan mencowok bodi motornya. Ya karena ini kan bawaannya cuma segini doang kan bentukannya. Nah, nanti kita lihat nih apakah ketika pemasangan nih harus dicowok atau enggak. Dan kalau kalian sadar kok cuma 1 master remnya? Betul. Yang kiri buat yang belakang itu dari Samurai Break Nissin-nya katanya masih on development kalau untuk Vario 160. Nah, jadi kita tunggu lagi nanti beberapa bulan lagi, mungkin kalau sudah selesai kita akan pasang juga. Makanya ini kenapa kita ganti untuk pengereman depan dulu. Karena juga memang yes, paling sering kan orang ngerem sebenarnya konek motor itu ya sekitar 70% powernya itu ke depan, teman-teman. Jadi ini akan kita pasang, bukan gue juga yang pasang karena seperti kalian tahu daripada nanti nggak balik motornya, jadi mendingan motornya dibawa ke bengkel apa nama bengkel Raka? Oh, Iron Horse. Dibawa ke Iron Horse, nanti di sana timnya Raka dia akan pasang.
Jadi ini vario termahal di dunia. Lagi proses penggantian master rem sama nanti kaliper. Nah, mungkin tadi gue dapat wejangan disuruh jelasin sedikit soal master remnya. Jadi ini pakainya Nissin Samurai. Dia itu upsize dari yang standar. Kalau yang standar itu tadi ada tulisannya 11 mili itu ukuran piston. Kalau ini ada tulisannya setengah. Setengah itu artinya setengah inch. Jadi kan 1 inch itu 254. Dibagi 2 kira-kira 12,5. Jadi 12,52 ya berarti ya. Iya kan? Udah lama nggak sekolah, nggak jago ngitung. Jadi pokoknya ini pistonnya next size karena kalipernya juga ganti dari yang bawaannya itu 1 piston, dia jadi 2 piston. Otomatis butuh pump yang lebih kuat untuk ngedorong si piston kalipernya gitu. Yang dirasa pasti nanti remnya akan lebih gigit. Karena pistonnya kan juga nambah 1, jadi braking powernya lebih kuat, stopping power pasti lebih enak. Cuman sebenarnya lebih maksimal lagi, gue udah kasih tahu si Dendim juga, selang remnya sebenarnya harusnya diganti juga, karena kan selang rem standar itu karet, dia didesain untuk setting standar. Nah kalau misalnya naik size kaliper, takutnya karetnya tuh kalah gitu, jadi better diganti yang braided stainless steel, tapi itu katanya next saja. Ada kesulitan nggak pemasangannya? Masangnya ini sih lagi dilihat harus coak-coak atau enggak. Jadi ini kan dapat dari Nissinnya. Sorry Wak, tolong itu dong yang spionnya. Nah, jadi ini kan dapat dari Nissinnya sebenarnya yang holder spionnya dia agak ke kiri gini. Jadi ini kita pasangin yang bawaannya biar nggak usah coak body yang di sini karena bentuknya kalau dicoak nanti agak aneh gitu, kayak ada yang missing gitu. Jadi ini bisa masuk dari yang bawaan varionya. Terus kita tinggal lihat ini mau posisi bracket tabungnya di mana, apakah harus coak body orange-nya yang di sini atau enggak. Jadi ini lagi dilihat-lihat dulu. Jadi varionya Kang Bubur sudah kelar. Ini master rem yang tadi udah kepasang. Terus kalipernya juga sudah kepasang nih. Jadi dia sudah dapat bracketnya juga, plug and play ke vario 160. Ini naik jadi 2 piston. Sebenarnya upgrade dari setup rem standar sebelumnya. Cuman bisa dibilang ini jadi kayak setup rem motor 2,5 gitu. Soalnya kalau 2,5 tuh master rem biasanya juga 12, terus kalipernya 2 piston. Hasilnya yang dirasa itu dia agak empuk. Seperti gue bilang tadi, sebenarnya kalau mau lebih maksimal selangnya juga diganti yang braided. Ini kan dia adjustable levernya. Ada 1 sampai 5, which is 1 itu paling jauh. Ini sekarang posisi di 1. Tapi kalau di rem full udah lumayan deket sama tangan, sama stang. Jadi kalau lebih maksimal lagi, paling tinggal urusan selangnya doang. Terus urusan body aman, jadi ini nggak harus coak apapun, malah bentuknya cakep banget, pas. Ini tapi kita posisiin ke depan gini supaya bodinya mau yang body halus, body kasar nggak ada yang dicoak. Jadi semuanya bisa dibilang PNP, plug and play. So ini udah kelar ya, tinggal harusnya sih dibanding yang standarnya lebih gigit lagi. Terus juga ganti master rem, ganti kaliper, ABS sistemnya masih berfungsi normal karena semua itu kerjanya di modul ABS-nya, jadi cuma diganti atasnya masternya sama kalipernya doang. Ini udah kelar, tinggal dicobain aja sama mekanik, di make sure udah aman, habis itu ready to go. Tidak sampai sejam, motornya sudah selesai diganti pakai rem dari Samurai Nissin. Ini benar-benar nggak sampai sejam dan bener-bener plug and play. Nggak ada bubut, nggak ada bikin parts, nggak ada coak-coakan. Nah ini benar-benar bikin gua kaget nih. Jadi ternyata Vario 160
yang punya gue ini, bagian depannya sini ya, atau bagian master remnya, ternyata sudah tercoak dengan sangat rapih dari Hondanya. Untuk pasang Samurai di sini bener-bener langsung plug ketiplok dipasang. Bahkan untuk pasang bracket tabung minyak remnya ini ya, itu sama sekali nggak ada yang dicowak, sama sekali nggak ada yang dipapas gitu kan, itu nggak ada. Jadi semuanya benar-benar plug and play, dan itu membuat pemasangan ini itu nggak nyampe sejam. Dan kalau dilihat-lihat pas banget sih ya, ini gold ketemu orange ketemu hitam gini, kayak kesannya jadi bener-bener racing. Dan kalau kita lihat juga, ternyata handle remnya ini dia itu lebih pendek dibandingkan yang bawaannya. Jadi ini lebih pendek ya, kira-kira berapa senti ya, 2 cm 3 cm lah, membuat kesannya jadi lebih sporty. Dan karena ini sudah high performance, makanya dia bisa kita adjust jaraknya mau seberapa jauh, tinggal kita maju ke depan, diputar-putar. Nah, dia bisa jauh ataupun bisa dekat dari jari kita. Itu emang kelebihan salah satu high performance master rem adalah seperti itu. Nah, kita lihat kalau dari depan, kalipernya pun juga bener-bener plug and play. Dan seperti gue bilang kan, warna hitam itu pas, masuk banget di sini. Dan bracketnya pun juga seperti bisa kalian lihat, pas banget ya, langsung ngeplug, plek-plekan sama si Nissinnya ini. Memang kekurangannya sekarang adalah gua nggak pakai high performance brake line atau selang remnya belum yang high performance. Itu nantilah, karena berbudget nih. Jadi segini dulu aja pemasangannya. Jadi bentukannya bagus ya. Nissinnya kebaca kalau misalkan dibaca dari sebelah sini. Nissin segini rapi juga. Kalau mau pasang yang warna merah juga oke loh. Jadi ini salah satu parts yang memang pemasangannya cepat, dan hasilnya perbedaan seperti apa, nah itu harus kita coba di jalanan. Jadi gimana kalau sekarang kita cobain riding dan kita tes feel ridingnya seperti apa pakai master rem dari Samurai. Waktunya kita coba apakah remnya ini pakem. Nah, kita coba ya. Kita ngerem ya. 1, 2. Bagus remnya. Feel-nya rasanya lebih dapat gitu. Feel tuh jadi tekanan di master remnya pas apa enggak ya kan. Jarak ngeremnya sesuai dengan yang ekspektasi kalian. Kalau sedikit ya sedikit, kalau dalam ya dalam gitu. Dekat pas, enak feelnya enak deh. Kalau ditanya pakem apa enggak, coba ya. Pakem sih, emang lebih pakem. Iya, pakem sekali bahkan. Jaraknya ini gue sekarang lagi di 1, coba kita ganti ke 3. Nah ini lebih dekat. 4 lebih kedekatan. 3 enak. Itu tuh juga udah bikin beda loh tuh, bisa maju mundur tuas remnya, karena tuh pengaruh sekali ke experience kalian berkendara. Dengan rem yang lebih bagus, kalian pasti lebih pede bawa motornya di jalanan ibu kota. Dan kalau motor kalian sudah lebih kencang, ya entah kalian modif kirian ke, atau kalian apa ya, ganti knalpot ya kan, dan sebagainya. Pengereman tuh hal penting loh. Biasanya orang kalau baru dapet motor tuh langsung dimodif biar lebih kencang, tapi lupa pengeremannya di upgrade, padahal tuh penting atau bahkan bisa lebih penting. Kalau kencang itu kalian menikmatinya pas jalan kosong aja, tapi kalau ngerem kalian jalan macet aja ngerasain itu ngerem yang lebih vakum kayak gimana. Coba kita ngerem lagi. Enak feelnya tuh enak gitu, kayak pas rasanya. Ini bahkan belum ganti selang rem. Kalau ganti selang rem biasanya akan lebih enak lagi feelnya.
Jadi selain kan pakem. Selain dia memang membuat motor ini pakem, tapi feel-nya itu juga lebih enak. Coba kita rem belakang kosong. Ih, enak remnya. Uts, pas. Enak. Coba misalkan kita lagi mau ngerem di lampu merah seperti ini kan, set kita ngerem di belakang mobilnya. Wow, ya enak. Jadi worth it apa enggak ganti Samurai Brake Nissin? Kalau gue sih worth it ya. Harganya oke, ya kan, nggak semahal kayak Brembo dan lainnya, tapi kualitas juga oke, build quality-nya pun juga oke. Kalau kalian apakah sudah pernah nyoba, ya kan? Kalau sudah pernah nyoba, silahkan komen di kolom komen di bawah, dan bagaimana experience kalian. Gua so far so good. Nextnya kita modif berbudget apalagi nih teman-teman, kalian bisa kasih info. Nah, silahkan kalian tulis enaknya motor ini kita modif budget apa lagi. Yang suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram mereka Samurai Brake Nissin. Saya di jalan, see you next video, bye bye.